Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Uhud, Islam mengalami kekalahan. Pada saat itu jumlah Islam ada 700 orang, 70 diantaranya mati syahid dan sisanya 630 luka parah. Termasuk Rasulullah pun pada saat itu mengalami luka yang sangat parah sekali. Pelipis Rasulullah berdarah, gigi Rasulullah patah, pundak Rasulullah dihantam oleh orang kafir dengan tombak sampai memar, dan Rasulullah rasakan sakitnya itu 1 bulan lamanya. Dan ada juga 2 sahabat Rasul, adik kakaknya umur 16 tahun dan adiknya umur 15 tahun. Kedua adik kakak ini lukanya sangat parah sekali. Bahkan dari tempat peperangan pun diantar ke rumahnya itu dengan menggunakan kuda. Karena saking banyaknya tebasan pedang di tubuhnya sampai kedua adik kakak ini tidak mampu lagi untuk melangkahkan kakinya. Ketika perang Uhud selesai, di malam harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, yang kemarin ikut perang Uhud, hanya yang ikut perang Uhud, tidak boleh yang lain. Siap untuk melakukan perang yang selanjutnya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan taat. Kata Rasulullah, ya Allah, kalau memang itu perintahmu, kami siap melakukan itu semua. Maka setelah sholat subuh, berita ini pun disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku yang kemarin ikut perang Uhud, siap untuk melakukan perang yang selanjutnya. Para sahabat pada saat itu yang sedang berada di rumahnya, sedang mengobati lukanya dengan dedaunan. Ketika mendengar berita tersebut, dedaunan itu dibukain kembali. Darah bercucuran di tubuhnya tidak jadi masalah. Yang penting bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan ternyata berita ini pun sampai kepada kedua adik kakak itu yang lukanya itu sangat parah sekali. Bahkan sholat subuh pun sambil berbaring karena tidak mampu lagi untuk berdiri. Namun tiba-tiba kakaknya berkata kepada adiknya. Apa kata kakaknya? Dek, kamu siap memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya? Kata si adiknya, Kak, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dengan keadaan kita yang seperti ini? Kata kakaknya, Dek, demi Allah, demi Rasulullah, demi agama ini, bagaimana kalau kita main seret-seretan? Aku akan seret kamu, dan ketika aku sudah tidak sanggup lagi, gantian kamu yang nyeret aku. Apa kata adanya? Kak, kalau untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama ini, saya siap melakukan itu semua. Maka mulailah kedua adik kakak ini menggerakkan tubuhnya. Karena tekadnya yang kuat, bergeraklah tubuhnya. Maka mulailah kakaknya menyeret adiknya. Dan ketika kakaknya sudah tidak sanggup lagi, gantian adiknya yang nyeret kakaknya. Terus sepanjang jalan, kedua adik kakak ini main seret-seretan. Rasulullah dan ratusan sahabat pada saat itu yang sudah kumpul mengira kedua adik kakak ini enggak akan datang. Kenapa? Karena lukanya sangat parah. Tapi tidak lama setelah itu, dari kejauhan Rasulullah dan ratusan para sahabat pada saat itu melihat kedua adik kakak ini sedang main seret-seret. Dan tanpa disadari, Rasulullah dan ratusan para sahabat pada saat itu berlinang air matanya. Berlinang air matanya karena terharu melihat kedua adik kakak ini yang begitu luar biasanya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya.
Saudaraku, kisah ini bukan hanya sekedar tentang peperangan, tapi mengajarkan kepada kita juga bahwa Allah itu memang harus ada yang pertama dalam hidup kita. Ketika Allah panggil kita melalui lantunan azan, maka segera datanglah. Datanglah, penuhi panggilannya. Demi Allah saudara, demi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih penting di dunia ini kecuali mendahului panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita semua berasal darinya, pasti akan kembali kepadanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.